Oke, ada servisan TV LED ya. TV LED 24 inci Toshiba ya. Dia kerusakannya ada suara ya, ada suara tapi tidak ada gambar ya. Kita akan langsung cok TV-nya. Oke. TV udah start ya. Posisi TV udah start. Saya akan besari volumenya ya. Nah, jadi di sini yang perlu saya terangin juga ya. Kadang ada yang salah kaprah ya, membedakan TV ada suara nggak ada gambar. Ada sebagian orang bilang user ya, terutama user-user pemakai langsung ya. Banyak kasus seperti ini, ada suara nggak ada gambar ya. Biasanya kalau ada suara nggak ada gambar ada dua kemungkinan ya, bisa rusak layar atau bisa juga lampu backlight-nya di dalam ada yang putus ya. Jadi lampu untuk penerangan kacanya itu dia mati, jadi dia nggak mengeluarkan gambar ya. Seperti ini contohnya. Coba amati kamera ini ya, seperti ada bayang-bayangan di dalam terlihat. Perhatikan aja ya, seperti itu. Ini tandanya berarti TV ini dia itu lampu LED dalamnya itu yang putus, bukan gambarnya blank ya. Atau bisa juga untuk memastikannya teman-teman ya, atau pemakai langsung untuk memastikannya rusak layar atau lampunya, bisa dengan cara dicoba disenter layarnya ya. Bisa menggunakan senter yang agak pencahayaannya yang terang ya. Usahakan disenter, nanti dia akan terlihat gambar di bagian dalam layarnya ini. Tapi kalau sudah disenter juga nggak ada, begitu dihidupkan dia ada cahaya redup ya. Begitu dihidupkan ada cahaya redup, lalu silahkan diketuk-ketuk layarnya. Jika dia ada cahaya berpendar putih, itu tandanya yang rusak adalah layarnya, bukan lampu LED-nya. Jadi membedakannya seperti itu. Kalau dia rusak di bagian layar LCD-nya, dia biasanya diketuk-ketuk pelan-pelan kacanya, dia akan memandarkan cahaya terang putih ya, seperti saya senter seperti ini. Tapi karena ini di senter dia ada di dalam gambarnya, itu tandanya LCD-nya tidak bermasalah, tapi lampu LED di dalamnya reflektornya itu yang tidak mengeluarkan cahaya, berarti lampunya yang rusak. Jadi ini saya akan bongkar dulu TV-nya. Kita akan coba ukur tegangannya di tegangan kabel yang langsung masuk ke lampu backlight dalamnya. Nanti di power supply-nya kita akan ukur tegangannya, apakah dia sempat keluar seketika sedikit saja ya dari standarnya 12 volt. Saya akan bongkar dulu. Oke, ini tipenya ya. 24S 1500 PJ. Oke, ini udah saya buka casingnya ya. Jadi untuk memastikannya dia backlight-nya yang rusak atau power supply-nya ya, di bagian inverternya yang rusak, kita akan coba ukur dulu tegangannya di power supply-nya menuju lampu backlight-nya ya. Kita akan cok televisinya dulu. Udah standby merah ya. Oke, udah on. Lalu untuk memastikannya kita akan langsung ukur aja dulu berapa tegangan output dari power supply ini yang menuju ke backlight ya. Nanti takutnya udah kita bongkar buru-buru panelnya, rupanya power supply yang rusak ya. Jadi kita harus melakukannya step by step dulu untuk memastikannya ya. Kita akan cek tegangannya di outputnya berapa tegangannya. Dia standarnya ini sebelum naik dia 12 volt ya, semestinya baru dia naik menjadi beberapa volt ya. Di sini terukur hanya 12 volt. Ya, tegangannya sama sekali nggak naik ya. Masih di 12 volt aja. Berarti posisi ini kemungkinan besar ini di power supply-nya yang rusak ya. Berarti peak ini di power supply-nya di luar dari prediksi saya. Biasanya backlight-nya yang putus. Kalau dia backlight-nya yang putus biasanya di sini dia tegangannya yang naik ya. Tapi sini tegangannya nggak naik, masih
tetap 12. Jadi untuk masalah seperti ini ya lebih bagus kita analisis dulu dari awal ya. Sebelum udah capek-capek nanti bongkar panel, takutnya memang dia power supply-nya pula yang rusak kan. Oke, saya akan ukur ulang ya, kita akan amati tegangannya nanti sesaat ya, setelah saya cokkan TV-nya. Kalau dia power supply-nya biasanya bagus, itu tegangannya biasanya naik. Sepertinya tidak ada perubahan, tidak ada lonjakan tegangan ya sama sekali ya. Jadi coba saya akan cok ulang lagi, lalu kita akan ukur seketika adakah tegangannya naik atau tidak ya. Walah, ini peak memang power supply-nya ini berarti bermasalah, karena tegangannya sama sekali tidak ada perubahan ya. Tegangannya sama sekali nggak ada naiknya, berarti memang 100% ini power supply-nya yang bermasalah. Jadi tegangannya itu yang nggak keluar ke backlight-nya ya, makanya gambarnya nggak muncul ya. Jadi saya akan periksa satu persatu dulu. Oke, setelah tadi saya cek-cek ya, itu yang rusak IC-nya, IC untuk inverter backlight-nya ya. Jadi yang rusak IC ini setelah tadi saya ukur diodanya ya, MOSFET-nya semua bagus. Jadi peak yang rusak IC inverternya ini ya. Jadi karena saya nggak ada stok dan yang punya TV juga buru-buru ya, jadi mau tidak mau saya gunakan inverter backlight seperti ini aja ya. Saya akan rombak pakai ini karena yang punya TV juga nggak punya budget ya, mau mengganti power supply-nya komplit juga dananya nggak cukup. Jadi saya menggunakan ini belian banyak di online ya. Ini nomor serinya CJY4585 ya. Inverter backlight universal, nanti cara pemasangannya di sini ada test point ya, PCC. Ini PCC dia ini inputnya 12 volt ya. PCC ini nanti disambung ke titik 12 volt ke sini ya. MOSFET-nya dicabut dulu, MOSFET lamanya yang seperti ini ya. Jadi PCC nanti yang ada bacaan PCC dia disambung kemari. Lalu yang kedua ada bacaan on off ya, ini enable-nya ya. On off ini adalah enable-nya, tapi karena jalurnya terlalu kecil saya perhatikan di sini ya, jadi saya nyambungnya agak susah. Di enable-nya ini nanti saya gunakan pakai relay. Ini nanti saya akan aktifkan menggunakan relay ya, karena ini ada fungsi enable-nya ini on off dari TV-nya ya. Jadi kalau TV posisi on, nanti enable ini kan aktif ya untuk hidupkan backlight inverter. Kalau enable-nya ini sebenarnya disambung langsung ke resistor ya, di jembatan resistor 1 kilo juga bisa, tapi sebenarnya kalau disambung seperti ini, enable-nya dibatasi dengan resistor 1 kilo, lalu ini disambung ke PCC, sebenarnya dia bisa hidup langsung, tapi hidupnya dia nggak melalui on off mainboard ya. Jadi begitu dicok dia langsung backlight-nya akan nyala, jadi mungkin nggak bakalan tahan lama backlight-nya ya. Jadi inilah fungsinya enable ini, dia begitu on mainboard baru dia enable ini berfungsi ya untuk menghidupkan backlight inverter dan menyalakan lampu LED-nya. Jadi ini nanti rencana mau saya aktifkan melalui relay 5 volt. Saya akan aktifkan ataupun dia sambungkan dia dengan menggunakan relay 5 volt, karena relay 5 volt ini saklar elektronik ya, untuk menghubungkan dan meng-off-kan ya enable itu nanti.
Jadi ini saya akan rakit nanti pakai relay 5 volt untuk mengaktifkan enable-nya. Jika teman-teman memang kesusahan nyari enable-nya ya, sebenarnya titik enable-nya di sini. Sebenarnya kalau mau lebih jelas ya, enable-nya itu bisa dicari di pinnya ya, pin dari nomor seri IC-nya ini, dimana titik enable-nya. Oke, saya akan rakit dulu menggunakan relay. Nanti relay 5 volt ini akan saya fungsikan untuk memutus dan menghubungkan enable-nya, agar nanti saat mainboard di on kan baru dia backlight akan hidup ya. Begitu di off kan maka backlight akan mati. Lalu di sini ada pin ground. Ini ground, ini nanti ke ground, terserah ke ground mana saja di body, pokoknya ground. Ini udah saya sambungkan ya ke ground. Kabel hitam ini enable apa ground ya, kabel hitam udah saya sambung ke ground. Saya akan rakit enable nya dan PCC 12 voltnya ini ya. Oke, udah saya rakit. Pemasangannya seperti ini ya. Biar saya terangkan dari modul universal ini tadi ya, enable nya dia kabel enable menuju relay ya, satu. Ini PCC yang dari inverter backlight-nya itu ya, masuk ke pin 12 volt ya. Lalu dari ground universalnya ini kabelnya hitam, kabel hitam ini masuk ke ground body ya. Lalu yang dari relay, ini relay 5 volt, yang satu masukkan ke ground. Ini dibalik-balik nggak masalah ya, karena dia ini kumparan di dalam, jadi balik-balik non polaritas ya, bisa aja dibalik-balik, bisa aja hitam di sini merah di sini, terserah. Satu masuk ke ground, yang satunya masuk ke supply 5 volt. Kenapa saya ambil dari sini? Karena dia nanti saat on ini baru keluar tegangan 5 volt untuk mengaktifkan relaynya. Jadi begitu on TV panel hidup baru relay ini akan hidup ya. Fungsi relay ini untuk nyambungkan ini resistor enable nya ya. Jadi dari 12 volt itu dipasang resistor masuk ke pin tengah. Jadi nanti begitu on mainboard maka saklar ini akan tersambung, saklar enable nya ini, barulah backlight-nya nyala. Jadi kalau seandainya tanpa relay berarti tinggal disambung enable ini langsung ke resistor. Tapi itu begitu dicok TV nanti dia akan langsung nyala backlight ya, hidup terus. Begitu dicok TV dia langsung nyala terus karena dia enable-nya ini langsung terhubung ya. Jadi inverternya akan hidup. Jadi fungsi resistor ini untuk hidup matikan backlight universal ini. Jadi begitu nanti off TV dia akan mati lampunya. Jadi coba saya akan langsung tes TV-nya. Kita akan cok TV-nya. TV udah saya cok ya. Ini posisi standby. Begitu posisi standby dia backlight belum nyala ya. Backlight-nya belum hidup. Saya akan power on. Nah, baru backlight-nya akan menyala ya tuh. Dari sini kelihatan ya backlight-nya nyala. Saya akan matikan dari remote. Ya, dia akan mati.
Tapi ini memang dia responnya ya, kalau relay itu nggak secepat spontan ya, begitu di on kan seperti ini dia langsung on. Ini posisi tidur nyala, lalu coba saya matikan, perhatikan di sini ya. Saya akan matikan. Oke, dia mati, TV-nya mati backlight. Jadi saya akan rakit TV-nya dulu biar agak enak ya ngetesnya. Ini saat pemasangannya diusahakan semaksimal mungkin, serapi mungkin ya, agar tidak korslet saat pemasangan terakhir ya. Di sini ya untuk ke backlight-nya tinggal sambung aja ya dari titik output backlight universal ini ya, positif ke negatif, positif ke negatif ke negatif. Di sini sudah ada test point keterangan, tinggal dihubungkan aja positif ke positif, yang groundnya negatifnya ke negatif. Di sini sudah ada tes keterangan ya, mana negatif positif, tinggal sambungkan aja kabelnya serapi mungkin. Oke ya, udah siap dirakit. Kita akan coba tes. Lampunya udah standby ya. Ini posisi standby, ini belum keluar gambar ya. Backlight masih mati ya. Sekarang kita akan on kan. Oke, udah start. Oke, kita akan matikan ya. Ini posisi backlight nggak nyala ya, backlight nggak hidup, jadi kemungkinan backlightnya akan awet. Dan inverternya ya, kalau dia disambung langsung mungkin lama hidup. Inverter terus menerus mungkin cepat rusak. Tekan on kan lagi. Oke.